Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Science ID, kali ini Science ID akan hadir untuk menjawab pemberitaan yang sedang viral di kalangan rakyat Sumatera Barat. Nah, pemberitaan apa sih? Teman-teman bisa cek, ini sudah diinfokan di media sosial dan juga diberitakan di TV bahwa terdapat seorang bayi yang sedang hamil. Nah, hal ini diketahui setelah ibunya heran kenapa sih perut si bayi ini membesar dan membesar. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan di kesehatan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Painan, lalu dirujuk ke M. Jamil, dan setelah dilakukannya CT scan, awalnya dokter menduga bahwa ini adalah tumor. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka diketahui bahwa di dalam perut bayi ini ternyata sedang ada bayi lagi. Nah, teman-teman, kita akan bahas ini apakah benar bahwa si bayi ini tertelan kembarannya sendiri atau ada hal lain yang menyebabkan bahwa bayi ini bisa hamil. Jadi teman-teman stay tune tetap pada video ini karena kita akan kupas di sini dan kita akan jawab apa sih kata sains tentang hal ini. Nah, sebelum masuk ke video jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung keberkembangan channel ini. Dan teman-teman juga bisa buatkan di komentar teman-teman ingin dibuatkan video tentang apa, ingin dijawab isu tentang apa secara sains yang pastinya terpercaya karena ini sudah melalui riset oleh para ahli dan dipublikasikan di publish jurnal internasional. Jangan lupa di subscribe untuk melanjutkan video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, kita awali dengan pemberitaan yang sontar beredar di media sosial tentang si bayi yang berumur masih terhitung bulan ini. Nah, dia memiliki kelainan dengan perut yang membesar dan membesar. Sebenarnya ini bukan kasus pertama, teman-teman. Di Indonesia 2 bulan yang lalu, di NTT juga terjadi kasus serupa. Nah, di Kupang juga sudah terjadi dan sudah juga dilakukan operasi pada si bayi ini dan memang ditemukan bahwa ada bayi di dalam perut bayi ini. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, gini teman-teman. Pada waktu si sel sperma bertemu dengan sel ovum pada kasus fertilisasi ini, akan terjadi kemungkinan bahwa teman-teman memiliki bayi kembar. Nah, di sini bayi kembar ini dibedakan lagi, ada yang disebut sebagai bayi kembar monozigot dan ada yang disebut dengan bayi kembar heterozigot. Nah, bayi kembar monozigot ini terjadi atas pembuahan satu sel telur oleh satu sel telur dan satu sel sperma yang kemudian membentuk 2 embrio. Namun untuk kasus bayi heterozigot itu dilakukan pembuahan atau fertilisasi 2 ovum. Nah, kita kan tuba falopi kita ada 2 tuh teman-teman. Nah, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Ternyata ovum ini sama-sama matang, lalu dia turun 2 ovum dan bisa dibuahi oleh 2 sperma di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bisa jadi ini teman-teman akan memiliki bayi laki-laki atau perempuan. Nah, bisa jadi ini teman-teman bisa memiliki bayi yang sepasang, ada laki-laki dan ada perempuan. Namun untuk kasus bayi kembar monozigot itu hanya satu jenis kelamin saja karena berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma. Nah, kenapa dia bisa kembar? Itu karena pembuahannya atau pembelahan cleavage yang terjadi pada embrio ini, teman-teman. Lalu Kak, gimana sih kok bisa terjadi bayi hamil lagi? Kenapa? Nah, ini disebut dengan fetus in fetus secara medis teman-teman. Nah, berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh Research Medical Council Social dan Public Health Science di Amerika Serikat. Nah, ini mengatakan bahwa proses fetus dan in fetus ini terjadi pada saat fertilisasi. Harusnya embrio ini dia berkembang bergandengan membentuk 2 embrio. Nah, namun yang satu ini dia tidak berkembang secara normal atau disebut juga dengan abnormal. Nah, karena mereka tidak berkembang beriringan, yang satu berkembang sempurna lebih cepat daripada yang lainnya, maka dalam fase pembelahan sel, nah ini
kasusnya ini pembelahan sel teman-teman. Nah, jadi pembelahan sel pada saat fertilisasi itu kan terjadi ada fase morula, blastula, dan gastrula. Nah, jadi untuk keadaan fetu in fetus ini, nah dalam fase pembelahan selnya ini, ketika satu sel ini aktif membelah, mereka kan tadi ada 2 embrio nih teman-teman. Embrio yang satunya berkembang normal, berkembang cepat. Nah, jadi sementara yang satunya lagi tidak. Yang satu berukuran lebih besar dalam keadaan mereka menempel pada rahim dengan berdekatan. Sehingga embrio yang berkembang terus ini, dia kelamaan membesar, sementara yang satunya lagi tidak. Nah, belum berukuran sebesar embrio yang satunya lagi. Nah, embrio pertama ini berkembang, sehingga waktu pembelahan sel, nah, dia menempel atau ikut di dalam pembelahan dari kembarannya. Jadi yang satunya membelah sehingga selnya membesar. Nah, si sel yang tidak berkembang ini masuk ke dalam sel yang satunya lagi. Embrio kedua masuk ke dalam sel embrio pertama dan mereka sama-sama tumbuh. Nah, sehingga terjadilah kasus fetu in fetus ini. Embrio satu berkembang normal seperti janin pada umumnya, sementara embrio yang satunya lagi tidak, teman-teman. Nah, sehingga pada saat janin ini di USG, dia hanya terdeteksi 1 janin, padahal mereka ini kembar, tapi karena yang satu masuk ke dalam sel pembelahan temannya, jadi dia tidak terdeteksi teman-teman, sehingga teman-teman terdeteksinya hamil tunggal. Nah, sehingga proses kehamilan tetap berjalan, mereka ini memang satu janin, hanya saja mereka berbeda amnion teman-teman. Nah, makanya si janin yang tidak berkembang ini dia masih tetap berkembang karena dia beda lagi cairan amnionnya dengan bayi yang berkembang ini. Nah, masing-masing mereka mempunyai amnion ketika mereka tertelan, nah ikut tertelan bersama cairan amnionnya sehingga si janin tadi berkembang di dalam tubuh kembarannya. Nah, yang terdeteksi hanya kembarannya ini teman-teman, sampai proses persalinan pun, nah yang ditemukan hanya kembarannya ini. Nah, tapi teman-teman, untuk bayi fetus yang ada di dalam janin ini, keberlangsungan perkembangannya itu sangat minim. Kenapa? Karena aliran darah yang dia dapat, nah tidak sesuai dan tidak mumpuni, bahkan nyaris tidak mendapat aliran darah karena plasentanya tidak terhubung ke rahim ibu, namun terhubung ke si kembarannya. Nah, kembarannya ini yang terhubung ke bayi ibu, teman-teman. Sehingga ketika bayi sudah dilahirkan, dia tidak terdeteksi karena masih berupa bongkahan atau bulatan kecil, sehingga setelah berkembang di luar, nah si bayi tadi kan sudah dilahirkan, nah namun kembarannya ini masih berkembang di dalam perut janin, sehingga baru terdeteksinya setelah beberapa bulan bayi dilahirkan. Bahkan ada yang 1 tahun, anak perempuan berusia 1 tahun itu dinyatakan hamil di India karena kasus ini teman-teman. Nah, ini disebut dengan fetu in fetus. Nah, bukan karena dia dihamili oleh orang lain, tidak, tapi memang karena pada saat clivage atau pembelahan selnya, nah si sel embrio yang kurang berkembang tadi termasuk ke dalam yang kembarannya. Jadi begitu kasusnya teman-teman. Mungkin sekian video penjelasan kali ini. Terima kasih.